Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal. Saya mahasiswa STI Sanggana Garut. Di mana di sini saya akan sedikit memaparkan hasil ujian tengah semester kemarin, mata kuliah metodologi penelitian oleh Bapak Dadang Saifuddin SEMM. Baik, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait tentang bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian, serta prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi. Keterkaitan ilmu pengetahuan dan metode penelitian adalah metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana peneliti merupakan salah satu bentuk implementasi dan penerapan metode. Prinsip yang membedakan metode dan metodologi, metode itu lebih berkenaan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas di dalam metodologi. Metode juga bisa diartikan sebagai melalui jalan atau cara, sedangkan metodologi merupakan kumpulan dari metode atau sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, teknik, dan alat. Yang kedua mungkin ada tentang apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian dan bagaimana konsep pendekatan ilmiah dengan pendekatan non ilmiah. Manusia merupakan suatu penelitian untuk memberikan solusi atas hasrat keingintahuan daripada fenomena yang terjadi. Tujuan penelitian juga berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dari jawaban terletak pada kesimpulan penelitian. Untuk pendekatan ilmiahnya dan antara pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah, mungkin ada beberapa perbedaan. Di antaranya metode ilmiah itu terdiri dari pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsionalnya terhadap masalah tertentu. Pengetahuan ini diperoleh dengan metode ilmiah dapat digolongkan kepada pengetahuan yang bersifat ilmiahnya saja. Sedangkan pendekatan non ilmiah yaitu kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan keberadaannya menggunakan intuisi atau usaha coba-coba dan lainnya sebagainya. Selanjutnya, jelaskan secara sistematik apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan ciri-cirinya. Mungkin ilmu pengetahuan tersendiri itu mempunyai arti atau bisa dibilang terbentuknya karena ada hasil pengamatan yang sistematis dan tersusun dan dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami asal-usul yang dapat menghasilkan hasil yang jelas dan logis. Sedangkan untuk ciri-cirinya mungkin ada beberapa dari ciri-ciri ilmu pengetahuan, diantaranya adalah empiris, yang kedua adalah sistematis, yang ketiga adalah objektif, yang keempat adalah analisis, dan yang kelima adalah verifikatif, dan yang terakhir adalah universal. Untuk empiris mungkin penjelasannya yaitu ilmu pengetahuannya diperoleh melalui pengamatan, boleh penelitian atau juga percobaan dan berulah disebut pengetahuan, dan barulah disebut pengetahuan maksudnya. Sedangkan untuk sistematis mempunyai arti yaitu ilmu yang sudah ditemukan kebenarannya dan harus disebarluaskan secara rinci dan jelas kepada masyarakat. Sedangkan objektif yaitu tidak memihak, menghilangkan penilaian negatif, maka ilmu pengetahuan harus dikaji dengan khusus. Untuk arti dari analisis tersendiri
yaitu ciri yang sudah pasti di mana disampaikan secara rinci, kritis, dan menyeluruh. Untuk verifikatif harus melalui pengujian berkali-kali dan ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Sedangkan untuk universal yaitu kebenarannya yang dikaji harus berlaku secara umum dan dapat dibagikan kebenarannya. Baik, selanjutnya ada beberapa yang harus saya jelaskan. Mungkin apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, dan komponen apa saja yang ada dalam metode kuantitatif. Baik, metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian jenisnya adalah jenis penelitian yang lebih sistematis, spesifik, terstruktur, dan terencana sejak awal hingga mencapai kesimpulan. Penelitian kuantitatif menekankan pada penggunaan angka yang membuatnya lebih rinci dan lebih jelas. Selain menggunakan tabel, grafik, dan diagram juga sangat mudah dibaca. Sedangkan untuk metode kuantitatif ini mendukung beberapa metode, yaitu metode deskriptif, survei, perbandingan, penelitian, tindakan, paparan, dan korelasi. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang berfokus pada aspek pemahaman mendalam tertentu suatu masalah daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam yang melibatkan memeriksa kasus dalam suatu kasus, karena metode kualitatif bersifat bahwa sifat masalah akan tersedia dari sifat masalah lainnya. Tujuan metode ini bukanlah generalisasi tetapi pengamanan mendalam tentang suatu masalah. Fungsi penelitian kualitatif memberikan kategori substantif dan hipotesis peneliti kualitatif. Sedangkan untuk metode penelitian dari kuantitatif atau komponen-komponen yang ada dalam metode penelitian kuantitatif diantaranya adalah metode permasalahan, metode ilmiah, metode variabel, hipotesa, dan populasi dan sampel, dan yang terakhir adalah data. Selanjutnya, cara menentukan masalah yang baik serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu. Saya ada 3. Di sini saya akan memaparkan 3 saja. Di antaranya yaitu 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dan yang kedua, masalah juga harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, masalah juga harus dirumuskan dengan cara menyiratkan adanya pengujian yang dilakukan secara empiris dan dilakukan untuk menentukan masalah mana yang harus disegerakan dalam pencarian solusinya. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah juga ada 3. Di sini diantaranya esensial, urgent, dan manfaat. Esensial sendiri merupakan masalah diidentifikasi menduduki urutan paling penting antara masalah yang ada. Sedangkan urgent, masalah yang akan dipecahkan dalam keadaan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Sedangkan untuk manfaat itu sendiri, masalah akan mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Mungkin dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, banyak sekali
kekurangan-kekurangan dalam penyampaian masalahnya. Maka dari itu saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi kali ini saya kurang maksimal. Maka dari itu saya cukupkan sekian, dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.